Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kajian kita, di dalam membahas kitab Kasyfus Syubhat. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhai dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibbati ikhwani wa akhwati, a'azakumullah. Melanjutkan kajian kita pada malam yang mulia ini, yang mana kita sampai di dalam Al-Faslu Tsani di dalam kitab Kasyfus Syubhat berkaitan dengan bayanul adillah ala annal musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi tauhidir rububiyah wa lam yukhrijhum dzalika minasyirki fil ibadah. Penjelasan tentang dalil-dalil bahwasannya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang menetapkan dengan tauhid rububiyah, dan tauhid rububiyah itu tidak mengeluarkan mereka daripada kesyirikan di dalam ibadah. Pasal yang kedua ini sesungguhnya telah kita bahas sebagiannya di dalam kesempatan yang lalu, dan ini adalah hakikat syubhat yang ada, yang menimpa masyarakat di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terdahulu, dan apa yang menimpa daripada masyarakat kita sekarang ini, yaitu bahwasannya mereka tidak bisa membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Mereka menganggap bahwasannya tauhid uluhiyah dan rububiyah itu adalah satu tauhid. Makanya mereka memahami makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Mereka mengartikan la ilaha itu la rabba, tidak ada Rabb, illallah, kecuali Allah. Padahal makna Rabb dan makna ilah itu berbeda. Rabb itu artinya adalah murabbi. Rabb artinya apa? Murabbi, yang merawat, memelihara.
merawat dan memelihara, mencipta, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa Rabb, la syak, la Rabba illa huwa. Tidak ada Rabb kecuali Allah. Dan Rabb artinya juga Malik, pemilik. Apa artinya? Pemilik. Malik yaumid, Rabbul alamin. Artinya pemilik alam semesta. Pemilik. Makanya Rabb itu artinya adalah murabbi atau dia al-malik, pemilik. Adapun al-ilah, ilah artinya adalah al-ma'luh, yakni al-ma'bud. Wal artinya ya'bud. Walaha artinya adalah ma'bud, abada. Maka dari itu al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah. Ada perbedaan yang jelas apa tidak? Berbeda dengan perbedaan yang jelas. Ar-Rabb itu murabbi, yang merawat, yang mencipta, dan dia adalah yang pemilik. Adapun ilah ma'bud. Di sini dia Allah Ar-Rabb itu lebih menjadi sebagai pelaku, iya kan? Lebih sebagai pelaku, murabbi, malik, pemilik. Sedangkan al-ilah dia menjadi objek yang disembah. Makanya al-ilah maknanya adalah al-ma'luh. Maka berbeda. Maka arti daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah itu artinya berbeda dengan la robba. Oleh karena itulah, kalau kita dapat membedakan, tentunya kita akan membedakan antara apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin dan apa yang ditentang oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentang tentang bahwasannya Allah itu adalah Rabb satu-satunya. Tapi orang musyrikin, mereka tidak menerima Allah Tuhan satu-satunya, ma'bud wahdahu. Allah, mereka tidak menerima ma'bud wahdahu, yakni sesembahan satu-satunya. Makanya mereka mengatakan aja'alal alihatan ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Katanya mereka, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak hanya menjadi satu sesembahan saja? Maka ini adalah sesuatu yang aneh. Yani mereka merasakan bahwasanya Rasul itu aneh. Kenapa mereka? Karena mereka menyamakan antara tauhidul uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Bahwasanya seakan-akan tauhidul uluhiyah itulah yang tauhidul rububiyah itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melanggar di dalam tauhidul uluhiyah itu tidak mengapa. Maka ini syubhat yang ada pada mereka, padahal tauhidul uluhiyah itu adalah apa? Implementasi yang sebenarnya daripada makna tauhid. Karena seseorang tauhidur rububiyah itu adalah tauhid yang berkaitan dengan keyakinan. Penerapan bagaimana melakukan ada pada tauhid uluhiyah. Ada pada tauhid uluhiyah. Maka dari itu Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim selalu mengungkit tauhidur rububiyah sebagai jalan untuk membuka orang itu mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah mengatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa
binaa wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa, yang menjadikan ladzi ja'ala lakum, yang menjadikan bagi kalian arda, bumi sebagai firash, sebagai hamparan, wasama abinaa, dan langit sebagai bangunan yang kokoh. Wa anzala minas sama'i ma'an, menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas thamarat, maka kemudian dengan air itu Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andad, maka jangan kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Tandingan di dalam apa? Fil uluhiyah. Kalau kalian mengetahui, karena maksud keyakinan rububiyah agar supaya kita mengesahkan Allah di dalam uluhiyah. Maka dari itu keyakinan uluhiyah mengharuskan seseorang itu untuk meyakini tauhid uluhiyah. Untuk meyakini tauhid uluhiyah. Maka ini yang terpenting. Makanya tauhid yang diseru oleh para rasul adalah tauhid uluhiyah, karena itulah tujuan yang dituju daripada tauhid rububiyah. Ini permasalahannya. Makanya untuk memperjelas hal ini kita melanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirk wa da'ahum ila al-ikhlas al-ibadah lillahi wahdah kama qala ta'ala, kama qala Allah taala, fala tad'u ma'allahi ahadan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa arafta, dan engkau mengetahui, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum, memerangi mereka, ala hadza syirk, di atas kesyirikan ini. Ini kesyirikan di dalam apa? Uluhiyah, di dalam ibadah. Bukan kesyirikan di atas tauhid rububiyah, bukan kesyirikan di dalam rububiyah, tapi kesyirikan di dalam ibadah. Ala hadza syirk wa da'ahum ilal ikhlas, dan mengajak mereka untuk ikhlas, memurnikan al-ibadah. Ibadah lillahi wahdah, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah seorang pun. yakni berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Artinya jangan berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Maka ini permasalahan yang sesungguhnya menjadi syubhat. Ini permasalahan di dalam masalah syubhatnya ahlul musyrikin zaman dahulu itu masalah apa? Masalah yang berkaitan dengan tawassul. Kenapa orang-orang musyrikin di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah dari selain Allah? Yang dimaksud dengan menyembah itu apa? Mereka berdoa. Mereka berdoa kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya harapan mereka itu kepada selain Allah, bukan kepada mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk agar supaya orang-orang yang mereka harapkan ini bisa menghubungkan diri mereka kepada Allah. Itu keinginan mereka. Maka dari itu mereka bersikeras untuk mengatakan bahwasanya mereka bukan orang musyrikin, dan mereka mengatakan mana buduhum. Ini orang musyrikin mengatakan apa? Mana buduhum, kami tidak menyembah mereka. Illa linuqarribuna ilallah, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah saja. Yani kami hanya jadikan mereka sebagai perantara, sebagai wasilah. Inilah syubhat yang ada. Makanya kasyufu syubhat ini menyingkap tentang syubhat yang menyelimuti orang-orang musyrikin sehingga mereka jatuh di dalam kesyirikan. Syubhat mereka adalah ada pada yang namanya tawassul. Ada yang namanya tawassul, makanya tidak heran ketika ada mereka-mereka yang sekarang ini mengatakan orang tawassul dijadikan syirik, tabarruk dijadikan syirik. Ya pasti kalau demikian adanya ya semua mau syirik katanya. Inilah tawassul. Yang menjadikan tawassul itu syirik bukan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawassul memang ada yang syirik, ada yang tidak syirik, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Menjadikan tawassul itu hanya satu saja, itu adalah kebodohan. Karena tawassul itu faktanya berbeda, bermacam-macam. Makanya tawassul di dalam agama kita, di dalam agama Islam, tawassul itu apa sih artinya tawassul? Tawassul itu di dalam bahasa artinya taqarrub, mendekatkan diri. Alladzina yabtaguna ilaihim ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang menginginkan kepada Tuhan mereka wasilah. Apa wasilah? Taqarrub. Upaya untuk perantara yang bisa mendekatkan diri. Dari sini mereka memahami, ini wasilah. Wasilah itu perantara. Katanya mereka wasilah itu perantara, maka kita memerlukan perantara. Ketika kita jelaskan bahwasannya makna wasilah di situ adalah amal soleh, mereka menolak. Wasilah itu ya mereka para orang soleh. Makanya kita jelaskan makna wasilah itu adalah apa yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu apa? Mendekatkan diri seseorang kepada Allah itu apa? Ma yataqarrab bihi al-'abd ilallah. Dengan apa? Bima yuhibbuhu wa yardah. Dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Bisakah kita itu mendekatkan diri kepada Allah dengan selain apa yang dicintai oleh Allah? Baik, kita mau mendekatkan diri kepada Allah dengan Rasulullah, misalnya dengan Rasulullah. Dengan apanya? Allah mengatakan, "Qul in kuntum in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Kuncinya, kalau Anda ingin dekat kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Bukan dengan Anda berdoa kepada Rasulullah. Bukan Anda ngelus-ngelus kuburan Rasulullah. Bukan Anda nyebut-nyebut namanya Rasulullah. Hanya nyebut-nyebut gitu saja. Manggil-manggil Rasul seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Ya Ahmadul Badawi. Menyeru. Ya At-Tijani.
ya ini semua dipanggil, bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan mengikuti Rasulullah. Itu cara wasilah. Makanya tawassul itu adalah taqarrub, mendekatkan diri, upaya untuk mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Bima yuhibbuhu wa yardah, dengan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Apa itu? Apa yang Allah cintai? Yang Allah cintai dan Allah ridhai itu ada dua. Al-wajibat wal mustahabbat. Perkara yang diwajibkan dan perkara yang disunahkan. Makanya kita ingat hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hadis qudsi yang berkaitan dengan wali Allah. Apa Allah berfirman? Katanya Rasul, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan kepadanya peperangan. Allah mengatakan, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Allah mengatakan apa? Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Maka perkara yang dapat menjadi wasilah untuk kita menjadi dekat kepada Allah apa? Yang paling dicintai oleh Allah, kewajiban. Maka ini wasilah. Ini adalah wasilah. Wa ma yataqarrabu ilayya abdi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Masih saja hambaku mendekatkan diri kepada aku bin nawafil, dengan sesuatu yang nafilah, sesuatu yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku cintai dia. Maka kalau kita lihat tawassul yang menghasilkan seseorang itu menjadi dekat dan dicintai oleh Allah dengan apa? Bil wajibat wan nawafil wal mustahabbat, dengan sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah. Kalau kita tahu ini, maka dari itu coba kita lihat di dalam praktek. Makanya tawassul ada dua, tawassul yang masyru' dan tawassul yang mamnu'. Tawassul yang masyru' itu tawassul bi asma'illahil husna. Dengan nama-nama Allah yang mulia. Menyebut nama Allah itu kan pujian. Nama Allah itu mengandung pujian apa tidak? Mengandung pujian. Ketika kita mengatakan ya Razzaq, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Azizul Jabbarul Mutakabbir, maka ini semua adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah senang dipuji, Allah senang dipuji. Orang yang memuji Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tawassul yang ada adalah tawassul bil iman billah. Inna sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna rabbana faghfir lana. Maka dengan iman kita bermunajat, bertawassul kepada Allah. Karena iman itu disukai oleh Allah apa tidak? Disukai. Bahkan wajib. Allah mewajibkan. Kemudian bittibair rasul, dengan mengikuti Rasul. Tadi kita telah sebutkan dalilnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang menjadikan orang itu dicintai oleh Allah adalah mengikuti Rasul. Ini wasilah, ini tawassul. Kemudian bil a'mal salihah, dengan amal yang saleh, amal yang saleh. Kemudian yang ketiga bidu'ais salihin, dengan doanya orang yang saleh. Syaratnya apa? Masih hidup.
dan mampu melakukan. Ada di hadapannya. Hadir, hayyan, hadir, qadir. Apa? Hayyan, hadir, qadir. Kalau hidup tapi nggak ada di hadapan, nggak hadir. Seperti misalnya seorang punya syekhnya di Mekah sekarang ini. Ketika ada masalah dia langsung kontak sama syekhnya. Ya syekh, dengan keyakinan bahwasanya suaranya didengar oleh syekhnya. Musyrik. Ia menempatkan makhluk itu memiliki kemampuan seperti Allah yang dapat mendengar dan menjawab seruan orang yang jauh. Iya kan? Maka di sini dia telah menempatkan makhluk itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di Mekah pegang HP, video call. Syekh, tolong doakan Syekh. Lain lagi. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu, dia meyakini bahwasanya telah terkoneksi tersendiri. Kapan saja dia ini syekhnya sudah ini, maka ini menempatkan syekhnya itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau meminta sesuatu yang tidak mampu. Meminta sesuatu yang tidak mampu. Apa yang tidak mampu? Seperti orang yang mendatangi dukun, nyarang hujan. Orang sepintas menganggap remeh, iya kan? Ketika orang itu datang ke sana, berarti dia sudah mengikrarkan bahwasanya orang itu mampu mengatur alam semesta. Berarti ia meyakini ada orang yang mampu mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Musyrik yang seperti itu. Makanya tawassul di sini tawassul itu adalah melakukan sesuatu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul itu bukan semuanya tidak boleh. Ada yang dibolehkan. Ini yang dibenarkan. Seperti tawassul dengan amal saleh, seperti kisahnya orang-orang yang terjebak di dalam goa. Maka ini semua sesuatu yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan apa yang kita sebutkan tadi ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu tawassul ini tawassul yang dibenarkan. Adapun tawassul yang tidak dibenarkan adalah tawassulnya orang musyrikin. Tawassul kepada individu. Individu ini yang sudah mati dengan berdoa kepada zat yang sudah orang soleh yang sudah meninggal, yang dia berdoa walaupun doanya ingin agar supaya ia nanti dapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sekarang kalau kita mengatakan ya Rasulullah berikanlah aku syafaatmu, musyrik apa tidak? Musyrik. Itu berdoa kepada selain Allah. Yani tidak peduli apakah engkau berdoa kepada malaikat, apakah engkau berdoa kepada nabi, berdoa kepada orang soleh, berdoa kepada syaitan, berdoa kepada batu, kedudukannya berdoa kepada selain Allah. Sama. Karena doa itu adalah ibadah. Kalau kita memahami hal ini, maka jelas antara syirik dan tauhid. Kita bisa mengetahui yang diajak oleh Rasul orang-orang musyrikin di zamannya itu agar mereka mengesahkan Allah di dalam masalah ini, khususnya tentang masalah doa. Khususnya tentang masalah doa, karena mereka itu berdoa. Kalau orang sudah berdoa kepada selain Allah, apa saja kemudian dilakukan.
Apa saja kemudian dilakukan seperti orang yang sudah minta kepada dukun. Kalau orang sudah minta kepada dukun, apa saja yang diperintahkan oleh dukun dikabulkan, dipenuhi. Maka seperti itulah ketika orang menginginkan ini, maka kemudian ada syaitan-syaitan yang menjadikan syarat-syaratnya. Dengan cara ini, dengan cara itu beramal untuk ini dan untuk itu. Maka dari itu ini syubhat yang ada. Inilah syubhat yang ada. Makanya tawassul yang tidak boleh itu adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang tidak dicintai adalah berdoa istighatsah kepada orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang sudah mati. Maka itu tidak boleh istighatsah. Makanya ketika orang mengatakan bagaimana? Inilah kesalahannya Wahabi. Kesalahan Wahabi itu adalah mereka menjadikan tawassul itu sebagai ibadah. Tawassul kok ibadah katanya. Tawassul yang dimaksud adalah ini, ketika orang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tabarruk dianggap syirik. Tabarruk ada dua. Tabarruk syirik, ada tabarruk bid'ah. Tabarruk syirik adalah seseorang meyakini bahwasanya zatnya selain Allah nafi' wa dhar. Zat selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Padahal Rasul ketika hidup dikatakan oleh Allah qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku kemanfaatan ataupun kemadaratan. Wala alamul ghaib. Aku juga tidak tahu yang ghaib. Itu Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan. Bagaimana kemudian ada orang meyakini Rasul dengan sendirinya memiliki kemanfaatan dan kemadaratan dengan tabaruk. Kalau Rasul memiliki, maka itu karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan barokah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat berlomba, ludahnya Rasul saja diperebutkan. Ludahnya Rasul diperebutkan karena Allah jadikan di dalam ludahnya Rasul ada barokah. Berarti siapa yang menjadikan? Allah. Makanya tidak boleh kita meyakini Rasul dengan sendirinya. Kalau kita meyakini dengan sendirinya, maka kita menjadikan sesuatu membawa berkah selain, membawa kemanfaatan dan kemudaratan selain Allah. Tapi kalau kita meyakini Rasul menjadikan, Allah dijadikan oleh Rasul sebagai barokah, dan itu butuh dalil. Makanya dalilnya sudah banyak. Rasul dijadikan berkah tubuhnya, dan athar bekasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi berkah. Para sahabat melakukannya. Tidak ada tetesan daripada air wudhu yang dipakai wudhu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berlomba-lomba untuk mencarinya. Maka ini semua disaksikan oleh Rasul, dan itu menunjukkan bahwasanya itu adalah berkah yang ditetapkan oleh Allah untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling baik sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari umat ini siapa? Abu Bakar. Pertanyaannya, adakah yang mencari berkahnya Abu Bakar dari para sahabat? Ada apa? Kemudian kalau ada orang yang kemudian hari mengatakan sekarang banyak nyari, sepeninggal Rasul ada Hasan, ada Husain, ada Ali, adakah yang mencari berkahnya Ali seperti yang dilakukan oleh kepada Rasul? Tidak ada. Berarti pada saat itu tidak ada sama sekali. Bagaimana orang-orang yang berhidup bersama Rasul SAW tidak tahu berkah?
kemudian orang yang belakangan tahu tentang berkah. Apalagi yang kemudian hanya dikarenakan orang itu mengaku sebagai turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diyakini dia membawa berkah, dicium bolak-balik, kemudian apa saja yang diinikan diperebutkan. Maka ini semua adalah ini. Kalau mereka meyakini itu memberikan manfaat dan madarat dengan sendirinya, itu musyrik. Sama ketika meyakini kepada Rasul. Tapi kalau mereka meyakini Allah yang menjadikan berkah pada mereka, kita minta dalil. Dalilnya apa? Kalau tidak ada dalilnya, berarti itulah bid'ah. Meyakini sesuatu membawa berkah, tapi tidak dalil, makanya itu tabarruk. Kemudian ketika orang melakukan itu namanya tabarruk yang bid'i. Tabarruk yang bid'ah. Kemudian waqala lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dikatakan milik Allah da'watul haq, seruan yang hak, yang benar. Sedangkan orang-orang yang yad'una min dunih, yang berdoa kepada selain Allah, mereka yang berdoa yang la yastajibuna lahum bisyai'. Yang didoai, yakni yang dimintai dengan doa itu, la yastajibuna bisyai', tidak bisa menjawab sedikit pun. Mereka itu orang-orang tidak bisa mendengar. Kalaupun mendengar, mereka tidak bisa memberikan yang diminta, tidak bisa menjawab. Maka dari itu hidupnya saja mereka tidak mampu, apalagi matinya. Makanya ketika mereka minta kesembuhan dari orang yang ada di dalam kubur, padahal orang yang ada di dalam kubur itu mati karena sakit. Kan lucu. Mereka sendiri mati karena sakit. Ini ada orang datang ke kuburan minta kesembuhan. Minta kesembuhan. Tolong mintakan kepada Allah. Orang dia sendiri ketika masih hidup, dia mati karena sakit. Seperti itu. Ada orang datang, barangnya kehilangan, minta kepada kuburan. Makanya berdoa kepada kuburan ini. Jadi kadang mereka tidak bisa membedakan antara kita yang mengatakan orang yang datang ke kuburan yang meminta-minta, itulah yang disebut dengan musyrik. Mereka bilang orang yang ziarah kubur itu musyrik. Lah, orang yang ziarah kubur, kita pun juga ziarah kubur. Ziarah kubur bukan musyrik. Cuman ada amalan-amalan yang tidak disunahkan orang berziarah kubur. Ada orang yang berziarah kubur, mereka melakukan kesyirikan. Maka kita hukumi sesuai dengan perbuatan. Kita tidak biasa dan tidak boleh menghukumi orang itu dengan apa? Bukan perbuatan yang dia lakukan. Kalau orang itu ziarah kubur, kita pun juga melakukan ziarah kubur. Kalau kita cinta kepada orang soleh, mereka cinta kepada orang soleh, kita pun juga cinta kepada orang soleh. Kita mendoakan orang soleh, mereka mendoakan orang, kita pun juga mendoakan orang soleh. Tapi ketika ada orang yang berdoa kepada orang soleh, kita mengatakan tidak. Itu yang tidak boleh. Bukan karena kita benci kepada mereka, tapi karena Allah melarang. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa bersama Allah seorang pun. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu milik Allah, jangan berdoa bersama Allah seorang pun. Makanya ini keyakinan yang ada pada kita.
Kemudian dikatakan wa tahaqqaqat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna du'a kulluhu lillah. Dan engkau telah memastikan bahwasannya Rasul itu memerangi orang musyrikin agar supaya doa itu kulluhu lillah. Doa itu sepenuhnya, seluruhnya hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Makanya amal itu untuk Allah, doa itu untuk Allah, ibadah itu untuk Allah. Itu tujuannya dakwanya para Rasul. Tujuannya semua dakwanya para Rasul. Adapun meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah, itu memang sudah diyakini. Itu memang bagian daripada tauhid yang harus kita yakini. Akan tetapi hanya sebatas itu, maka ibarat jalan itu setengah jalan. Karena maksud daripada meyakini itu untuk melakukan tindakan tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Makanya qatalahum liyakuna du'a'u kulluhu lillah. Liyakuna du'a'u kulluhu lillah. Rasul memerangi mereka agar supaya doa itu seluruhnya milik Allah atau untuk Allah. Wan nadharu kulluhu lillah. Dan nadar itu seluruhnya untuk Allah. Wal istighasatu kulluha billah. Dan istighasah minta tolong itu seluruhnya kepada Allah. Wa jami'u anwa'ul ibadat kulluha lillah. Dan seluruh macam-macamnya ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita fahami tentang tauhid. Makanya mereka keberatan. Tauhid itu dibagi 3. Kenapa mereka keberatan? Tauhid itu dibagi 3 untuk menyamarkan. Makanya syubhat. Ini gara-gara tauhid dibagi 3, akhirnya terungkap kesyirikan saya. Ibaratnya seperti itu. Gara-gara tauhid dibagi 3, ini akhirnya terungkap kesalahannya. Padahal ini semua, makanya kalau Anda tidak mau membagi, apa asalkan apa yang dikandung daripada Al-Quran itu semuanya diimani, diyakini. Mau dibagi sama halnya sekarang ini, ilmu itu mau dibagi ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu usul fikih, ilmu ini, ilmu terserah, nggak usah dibagi juga tidak ada masalah. Tapi yang pasti semua apa yang dikandung di dalam ajaran agama tercakup di dalam keyakinan kita. Seperti itu. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Dan engkau telah mengetahui bahwasannya pengakuan mereka tentang tauhid rububiyah belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ini perkara yang penting. Dan ini fakta. Hanya meyakini tauhidur rububiyah itu belum menjadikan orang itu masuk Islam. Wa anna qasdahum al malaika wal anbiya wal auliya. Dan bahwasannya tujuan mereka malaikat dan para nabi dan para wali, yuriduna syafa'atahum, mereka menginginkan syafaat mereka, wa taqarrub ilallah bidzalik, dan mereka ingin mendekatkan kepada Allah dengan yang demikian, huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Itulah yang menjadikan halalnya darah mereka dan harta mereka, yakni menjadikan mereka kafir, menjadikan mereka musyrik, dikarenakan mereka menganggap mereka meyakini akidah rububiyah, tapi secara amalan mereka masih menuju kepada para malaikat, menuju kepada para nabi, menuju para aulia. Keinginan mereka untuk mendapatkan syafaat mereka, keinginan mereka untuk mendapatkan syafaat mereka.
dan ingin mendekatkan kepada Allah dengan cara seperti itu. Ini adalah kesyirikan yang nyata. Mereka melakukan itu karena mereka terkena syubhat. Sekarang pun juga demikian, makanya orang-orang yang melakukan ini mereka sesungguhnya sedang terkena syubhat. Sekarang diungkap. Ketika sudah diungkap, mereka memaksa, ya sudah. Keadaannya sama. Rasul pun menganggap orang-orang yang terkena syubhat pada zaman itu sebagai musyrik apa tidak? Karena sudah dijelaskan dan mereka menentang. Maka demikian pula orang-orang yang sudah dijelaskan dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka masih tidak mau mengikuti, maka sesungguhnya mereka itu mengikuti siapa? Dan mengikuti apa? Kalau mereka menyembah siapa? Maka ini yang harus mereka jawab. Mereka tidak mengikuti. Kalau mereka mengikuti Rasul, maka Rasul begini ajarannya. Kalau mereka mengikuti Al-Quran, begini ajaran. Kalau mereka menyembah Allah, begini cara mereka menyembah Allah. Cara Rasul menyembah Allah, bukan menyembah Allah dengan cara yang seperti yang mereka lakukan atau inginkan. Maka dikatakan arafta hina idin tauhid alladzi da'at ilaihi rusul wa aba 'anil iqrar bihi al musyrikun. Kalau engkau sudah mengetahui itu semua, berarti engkau telah tahu tauhid yang mengajak kepadanya para rasul dan menolak untuk meyakini dengannya orang-orang musyrikin. Maka jelas syubhat sudah diungkap, sudah terungkap. Maka tidak ada lagi bagi kita kemudian kecuali menerima kebenaran. Menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajaran semua rasul itu satu, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam masalah ibadah. Karena tauhidur rububiyah tadi itu adalah wasilah menuju tauhid yang sesungguhnya, yaitu penerapan yang sesungguhnya. Karena keyakinan rububiyah itu berhenti menjadi tidak manfaat kecuali ketika kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, ya silakan. Jadi bukan dikabulkan, bukan dikabulkan. Artinya bisa saja itu terjadi. Memang Allah takdirkan seperti itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang terdahulu, misalnya Fir'aun, kelebihan. Fir'aun itu punya kelebihan. Banyak kelebihannya. Bukan seperti orang biasa. Sebab kalau dia seperti orang biasa, diketawakan. Dikatakan bahwasanya Fir'aun tidak pernah sakit. Makanya ini namanya istidraj. Makanya perbedaan antara Nabi dan orang yang melawan Nabi, mereka bisa jadi punya kelebihan, kejadian-kejadian luar biasa. Yang satu dengan yang lain, sebagaimana sihir juga memiliki kelebihan. Akan tetapi orang yang beriman, orang yang melihat beriman, dia bisa membedakan. Dan mereka sendiri dengan apa yang mereka berdoa dengannya, apakah mereka yakin itu dikabulkan oleh oleh kuburan? Mereka sendiri tidak yakin. Dulu saya pertama kali di negara, saya diajak oleh seorang yang dia rajin ke kuburan.
Dia cerita kepada saya Ustadz, sejak rajin ke kuburan ini, Masya Allah, rezeki saya luar biasa, katanya, sungguhan luar biasa. Kemudian berjalan sampai beberapa tahun yang lampau bangkrut. Gimana nasibnya kuburannya itu? Nana bilang, gimana nasibnya kuburannya? Jadi kemana? Apa kurang? Hah? Seperti itu. Artinya akhirnya mereka sendiri tidak yakin. Iya tabi'una illa dhon. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali sangkaan. Perkara agama didasarkan atas perkara kejadian ya sesat. Kalau perkara agama harus didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau didasarkan atas kejadian, iya kalau benar itu hanya analisa tepak-tepaan. Pas kemudian ini Anda yang seperti itu, kemudian ada teman Anda nggak kayak seperti Anda, gimana ceritanya itu? Maka dari itu itulah hal yang harus kita pahami. Agama harus didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan atas kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kalau kita mengkaji agama dari kejadian-kejadian yang menimpa kita banyak sesat nanti. Kita akan banyak sesat. Ini yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.